ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena pembusukan makanan itu termasuk sumber amonia yang sangat-sangat tinggi. Karena lucunya diskus ini, mereka punya karakter masing-masing. Nggak selalu yang besar ngebully yang kecil. Kalau misalnya sakit, itu warnanya dia antara menghitam atau memucat. Halo teman main, ketemu lagi sama Koko. Kemarin-kemarin tuh Koko sempet bingung nih, si Zora tuh belanja, Zora Discuss ya, belanja banyak banget. Nah, hari ini juga Koko mau antar sisaan orderannya dia. Koko penasaran, dia belanja sebanyak itu buat apa ya, teman main? Nah, kita langsung datengin aja dan ditunggu videonya ya. Teman main, sekarang Koko udah sampai di Zora Discuss. Nah, kita langsung aja masuk. Kita ketemu sama Dokter Sally-nya ya. Yuk kita cari. Salah pintunya di sini. Salah pintunya di sini. Nah, nih. Ci Sally. Halo Ci, apa kabar Ci? Ngapain Ci? Biasa, ngurusin ikan. Kok Hendra mana Ci? Udah, tadi. Ini kok Hendra. Kok ngapain kok? Hah? Jadi ngapain? Saya karyawannya Sally. Jadi silakan lanjut sama bos. Ya, oke. Jadi yang kemarin belanja banyak tuh ini Ci? Ini, betul-betul Kak Adit. Ini, okay. jadi... Saya kaget tuh kemarin. Loh, tiba-tiba borong banyak, ternyata lagi ada proyek. Betul, nih kita lagi siapin tank baru. Berapa ada 12 tank totalnya. 12 tank, ukurannya semua kita bikin tinggi. Jadi 100 kali 70 kali 70. Nah, ini makanya kemarin order banyak ke main. Ada rugby, Kashmir, Hidewell, semuanya. Full main. Sampai LED-nya juga full main. Pipanya juga nih tuh, lagi dikerjain sama Ko Hendra. Nah, untuk pemipaan ini nanti bakal dijelasin sama Ko Hendra langsung ya, Kok? Siap. Halo teman main, balik lagi sama gua Hendra di sini dari Zora Diskusi Swam. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau share sama kalian, kita lagi mempersiapkan akuarium baru, corner baru. Nah, di sini akan dipersiapkan untuk ikannya masih rahasia, tapi yang mau gue share di sini adalah gimana sih sistem yang gue bangun. Jadi akuarium di sini ukurannya 100 kali 70 kali 70. Terus kita juga menggunakan prinsipnya filternya kan biasa kalau teman-teman tahu filternya di samping. Nah, kita bangun filternya itu di belakang. Nah, untuk cantik dan membuat sistem ini menjadi fungsinya maksimal, gue akan pakai beberapa produk dari Mayin. Jadi salah satu yang kita pakai pertama dari pompa. Pompa udah pasti Hidewell. Udah nggak ada negosiasi lagi lah. Hidewell udah pasti kita pakai. Karena apa? Karena dia ada feed time-nya, feeding time. Terus speed-nya juga kita bisa atur. Nah, dengan sistem seperti ini, apalagi kita hobis diskus, itu enak banget gitu loh. Kalau pompa terlalu kencang ya kita tinggal turunin speednya. Kalau pompanya kita butuh maksimal ya udah kita setting ke speed maksimal. Nah, yang berikutnya yang tadi gue udah bilang feeding time. Feeding time itu sesuatu yang penting atau krusial buat kita pecinta diskus. Kenapa? Karena diskus tuh makannya lambat. Beda sama ikan-ikan predator. Ikan predator kita masukin habis gitu. Sedangkan diskus, dia makannya kalem-kalem aja gitu. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Nah, feeding time yang ini ada di kisaran 15 menit. Jadi itu udah cukup buat ikan makan sampai habis. Jadi pastikan kalau kalian ngasih makan pun 5 menit harus sudah habis. Dengan feeding time 15 menit harusnya sudah tidak ada sisa makanan yang ketika pompa nyala jadi tidak tersedot ke filter. Nah, udah Hidewell, kita pasti pakai rumah bakterinya itu Mayin Rugby. Mayin Rugby yang akan kita pakai ini per tanknya itu sekitar 4 box. Karena kita ada 4 chamber. Nanti kalian bisa lihat ketika gua bawa kalian ke akuariumnya.
Nah, untuk pemipaan ada pipa TY. Terus satu hal yang paling gue suka dari Mayin, ini adalah produk terbaru mereka. Ini namanya rain shower. Jadi kita udah nggak perlu lagi tuh kerjaan ngegerinda sedikit-sedikit kan, satu persatu. Ini udah rapi, udah cutting pabrik. Jadi kita tinggal pasang aja. Ini sangat-sangat membantu dan cantik banget. Air yang keluarnya rapih jadinya. Untuk pemipaan dan sambungan gue nggak pakai banyak di sini. Nanti dari filter filter belakang ke akuarium depan kita pakai bulkhead yang ukuran 25. Terus ini nanti ada keni ke bawah, ini dari pompa naik ke atas. Nah, end cap di sini, end cap kita perlukan untuk pasang di ujung rain showernya. Jadi ini air dari pompa ke sini, air akan turun di sini, gitu ya. Ini sekilas produk-produk yang akan kita pakai di Mayin corner di sini. Nah, gunting pipa ada yang ukuran kecil dan ukuran besar. Untuk sementara yang kita akan kerjakan, kita pakai yang ukuran kecil. Oke, yuk ikut sini. Untuk lihat akuarium yang kita bangun tuh seperti apa sih? Nah, akuariumnya itu ada di setting 6 di sisi kanan dan 6 di sisi kiri. Jadi kita total mempunyai 12 akuarium. Ukurannya tadi udah dibilang 100 dikali 70 kali 70 dengan filter belakang. Nah, filter belakang ini jadi air itu akan masuk ke sisir overflow dulu di sebelah sini. Dari sisir overflow air akan turun melewati kasmir untuk filtrasi halus. Lalu kita juga ada kasmir mat. Nanti air pindah ke chamber sebelahnya. Nah, chamber kedua dan chamber ketiga ini nanti akan full diisi dengan Mayin Rugby. Nah, habis dari sini chamber keempat itu kita menggunakan pompa Hydwell. Jadi sebenarnya sistemnya sederhana, tapi udah kita pikirin biar nanti diskusnya bisa berenang dengan enak, makan juga lebih leluasa. Kalau kalian perhatiin juga, gue nggak pakai filter bawah di sana, jadi nggak ada sedot bawah. Aneh memang. Kenapa kok nggak ada sedot bawah? Terus gimana nanti jernihnya gitu kan pertanyaannya? Pertimbangannya karena kita ini galeri itu pasti akan ada yang handle akuarium ini setiap harinya, dan kita pasti akan sedot, akan kurangin sekitar 10-20%. Nah, sambil disedot itu sisa kotoran akan disedot melalui pipa dan dibuang langsung keluar. Jadi kita nggak pakai sedot bawah. Hal ini berkaitan juga karena diskusi itu kan bottom feeder, dia makan di bawah. Kalau misalnya nanti ternyata dalam 15 feeding time itu makanannya nggak habis, ada resiko makanan akan tersedot ke dalam filter. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena pembusukan makanan itu termasuk sumber amonia yang sangat-sangat tinggi. Jadi air lebih cepat kotor. Nah, itu pertimbangannya di tempat sini. Karena ini galeri ya hitungannya. Kalau buat teman-teman, mungkin nanti akan sistemnya sedikit berbeda. Tapi nggak masalah, yang penting sistem filtrasi itu dibuat sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke? Di mana? Nah, di sini nih. Banyak nih di sini. Mantep ya, Ci. Banyak. Ci, ini Ya. apa? Ini mesin capit. Oke. Jadi untuk customer-customer Zora Discus yang belanja di Zora Discus, baik ikan maupun produk-produk lainnya termasuk produk Mayin juga, minimal pembelian 500.000 akan mendapatkan 1 koin bisa main bebas. Hadiahnya ada banyak. Dari boneka sampai earphone pun ada. Nanti akan ada juga voucher belanja nanti. Nah, ini juga salah satu akuarium yang kita udah pakai pemipaan dari Mayin. Nggak asing ini. Cakep ya? Cakep. Suka sama yang seperti ini. Ini ukuran yang di sini tuh Gede ini mah. udah 4-5 inch. 4-5 inch. 4-5 inch. Oh ya, Ci, ngitung ukurannya ikan inchnya itu dari mana sih kalau discuss itu? Ini sebenarnya balik ke seller. Jadi ada seller yang menghitungnya itu dari mulut sampai pangkal ekor. Ada juga seller yang ngukur dari mulut sampai ujung ekor. Untuk Zora sendiri? Kalau dari Zora kita cuma sampai pangkal. Jadi kalau kita bilang 4 inch berarti 4 inchnya bodinya. Jadi cuma sampai pangkal. Betul, sampai pangkal. Nah, kalau untuk ikan-ikan yang high body seperti ini, kita ngukurnya ke atas jadinya. Bukan ke sini lagi ya? Betul. Karena kan kalau high body itu kalau di Arwana SB. Ya, SB, short body. Nah, kalau di Discus kita sebutnya high body. Gitu. Ada koleksi apa lagi nih, Ci? Selain ini, koleksi kita ada banyak. Ikan merah juga ada. Ini Red Valentine. Keren nih, Ci. Ya, ini Red Valentine. Kemudian kalau ini yang spotted, ini dipuasakan karena sedang kita berikan treatment rutin.
Jadi kalau untuk diskus itu biasanya kita sama kayak di manusia. Ada puasanya? Puasanya itu sebenarnya lebih ke arah karena supaya saya nggak mau airnya itu kotor. Seminggu sekali atau berapa, Cik? Nah, jadi kalau misalnya untuk ini, saya kan lagi pemberian praziquantel. Praziquantel itu obat cacing. Nah, kalau di manusia kan kita ada tuh minum obat cacing rutin. Setahun 2 kali. Nah, di diskus juga sama. Jadi kita untuk pencegahan dari infeksi cacingnya itu, parasit, kita juga berikan pemberian praziquantel ini. Nah, kalau pemberian praziquantel kan sebenarnya kita harusnya diemin selama 1 sampai dengan 2 minggu. Cuman kalau misalnya di sini karena ini tank-tank kita untuk jual, jadi banyak yang kita masukinnya sebenarnya overpopulated. Makanya saya biasanya puasain. Nah, ngomong overpopulasi ya, menurut Ci Sally, discuss nih, kita misalkan ada customer atau penghobi punya tank 120. Ya. Idealnya tuh berapa sih, Ci? Sebenarnya tergantung sama lebar dan tinggi akuariumnya lagi sih. Jadi kalau jadi paling gampang sebenarnya kalau mau dihitung enaknya itu 1 ekor ikan diskus itu kita paling nggak 20 sampai 40 liter. 1 ekor 20 sampai 40 liter. Iya, jadi let's say misalkan dalam volume akuariumnya itu 200 liter. Berarti kita kalau mau masukin ikan diskus yang dewasa yang besar mendingan kita bagi 40. Jadi 5 ekor. 5 ekor maksimal udah. Iya, supaya airnya itu kualitasnya tetap terjaga dengan baik. Tapi kalau ukurannya lebih kecil, kita bisa kasih lebih banyak jumlahnya. Cuman harus diingat, ini kan ikan-ikan diskus ini juga bisa membesar. Betul. Jadi, kalaupun dikasih lebih banyak, kita harus persiapkan nih. Nanti kalau misalnya dia udah membesar, harus ada tempat cadangannya untuk kita pindahin. Gitu. Cik, kalau saya lihat yang tank-tanknya Ci Sally itu kan warnanya tuh macam-macam tuh, Cik. Betul. Dalam satu tank, warna ini campur ini, warna ini campur ini. Itu berdasarkan selera kita atau ada patokan atau pedomannya ini harus campur sama ini harus campur ini, atau emang selera kita aja harus ada merah, ada kuning, ada leopard, ada pantera atau gimana sih? Kalau untuk diskus itu kembali ke selera masing-masing owner. Jadi kita mau campur semua strain dalam satu akuarium pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Ada yang punya seleranya saya maunya one tone. Warnanya semua sama, bisa. Jadi semua red semua, blue semua bisa. Tapi ada yang suka warna-warni, biar lebih ceria. Itu pun nggak ada masalah, boleh. Boleh juga. Boleh banget. Nanti tinggal diatur dalam pemberian makanannya. Dibedakan berarti. Nah, kalau misalnya kita wonton merah semua, itu kita bisa beri makan pelet bisa, kemudian burger merah bisa, mau burger hijau pun bisa. Nah, kalau merah semua? Merah semua. Tapi kalau misalnya dalam satu akuarium warna-warni, ada kuning, ada merah, ada biru, kayak gitu, paling kita bisanya pakainya burgernya burger hijau atau burger polos, jadi yang netral. Kemudian kalau pelet sebenarnya pengalaman saya pribadi, pelet itu tetap masih ada pewarna merahnya yang beredar di Indo saat ini. Jadi saya lebih suka pakainya flex. Kalau flex itu dia lebih netral. Ikan-ikan kuning kalaupun kita kasih dia nggak akan berubah jadi orange. Nggak bocor, warnanya nggak berubah. Betul, karena kalau misalnya gitu kan nanti jadinya kan nggak cakep. Malah kita beli maunya warna-warni, udah merah, kuning, putih, biru, tiba-tiba semua berubah warna. Kan sayang, saya kayaknya biasa kalau kayak gitu saya biasa menyarankan pilihnya bisa burger hijau atau cacing beku juga bisa, tapi carinya yang steril, yang bersih. Kemudian flex juga bisa. Jual burger juga kan ya, Jor? Burger jual. Nah, teman main bisa order langsung nih. Ya, bisa juga. Di rumah main juga ada. Bisa order juga langsung di rumah main. Nah, Ci, ngomong-ngomong tadi masalah komteng warna ya. Ya. Ada nggak sih diskus yang nggak boleh dicampur, Ci? Ya, ada sih. Semua jenis bisa ya? Semua jenis bisa. Itu enaknya diskus itu di situ. Jadi kita suka dengan, saya suka yang jenis ini, tapi saya juga suka yang ini. Saya campur, nggak ada masalah. Beda size? Beda size itu yang harus diperhatikan adalah komposisinya. Artian gini, satu akuarium kalau misalnya semuanya ukurannya 5 inch, jangan tiba-tiba kita nongolin satu ekor ukuran 2 inch. Pasti kalah makan ya ini. Nah, bisa antara dia kalah makan atau dia kalah mental bisa. Tapi kalau misalnya kita bikinnya itu komposisinya seimbang, misalnya dalam satu akuarium ada ukuran 5 inch, ada 3 ekor.
4 inch-nya ada 3 ekor. Mau masukin 3 inch juga nggak ada masalah. Jadi nggak akan yang 5 inch itu nanti merajalela, yang 3 inch-nya nggak berani makan. Itu nggak. Karena lucunya diskus ini mereka punya karakter masing-masing. Nggak selalu yang besar ngebully yang kecil. Ada yang kecil bully yang besar? Ada banget. Saya yakin teman-teman ya yang nonton ini pasti ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Jadi ada yang diskusnya 3 inch, tapi ngebully yang 4 inch dan 5 inch. Ada. Preman kecil. Bandel juga ya. Bandel. Nah, Ci, kan Cici ada taruh ikan juga di rumah Mayin. Ya, betul. Nah, yang Cici taruh di rumah Mayin itu speknya apa sih sebenarnya, Ci? Yang dijual di rumah Mayin itu? Oke, kalau yang di rumah Mayin itu grade-nya saya boleh katakan grade-nya yang standar. Oke. Kenapa saya masukkan yang grade standar di rumah Mayin? Karena biasanya kan yang masuk ke sana banyak kan lebih lebih general. Betul. Nah, biasanya pemain-pemain baru yang lucu juga ya, ini ikan apa? Boleh nih, ya udah saya mau deh cobain. Bener nah, sih. biasanya yang baru mau coba kan takut kalau beli yang terlalu tinggi harganya. Makanya saya taruh di rumah Mayin itu yang grade-nya yang standar. Supaya masuk nih ke semua pemain-pemain baru. Ya, jadi yang baru mau mulai main diskus bisa belajar juga cara memeliharanya, dan di situ udah warna-warni juga. Benar sih. Banyak Merah, warna, kuning, biru, pattern pun udah ada di situ. Jadi bisa belajar dari situ juga. Nah, Ci, sekalian sama saya mau belajar nih. Itu kan grade biasa, berarti ada grade yang bagusnya dong. Pasti. Bisa ajarin nggak, Ci, diskus yang bagus itu seperti apa? Oke, saya punya contohnya. Nah, kameramen bisa lihat. Wih, keren, Ci. Nah, nih, yang ini adalah jenis no fine spotted. Fine spotted. Nah, ini kalau teman-teman lihat, patternnya sangat halus sekali. Dan patternnya itu full, sampai ke muka, ke pipi, di badannya juga. Nah, ini kalau kita lihat nih Ko Adit, bodinya itu bentuknya bulat, rounded. Kita bisa bedain nih sama yang sebelahnya. Ya, beda sih. Beda ya? Sekilas kita lihat aja udah kelihatan beda bulatnya. Ini benar-benar round banget, bulat banget. Terus bentuk kepalanya, ini kalau kita lihat shape kepalanya tuh mulus. Mulutnya juga bentuknya benar-benar diskus, sesuai dengan arti diskusnya, bulat. Bulat. Jadi ini benar-benar mulus dan tidak ada lekukan cekungan di hidung. Yang biasa kalau di diskus kita sebut dengan kinkit nose. Nah, ini nggak ada. Kemudian proporsi dari finnya, sirip atas bawah, ini balance. Jadi nggak yang terlalu lebar siripnya, tapi nggak yang terlalu pendek. Jadi, proporsional ya, Ci? Proporsional, betul. Ukuran dasinya pun proporsional, kemudian ekornya bernyambung dengan finnya pun juga semuanya rapat jadi satu. Nah, ini salah satu contoh ikan diskus yang grade-nya itu adalah grade premium. Ini premium ya? Betul. Ci, sekalian spill harga, Ci. Range berapa nih, Ci? Sekalian. Jadi buat teman-teman main kalau pengen cari yang premium bisa langsung ke sini. Nah, kita spill aja, Ci, harganya kalau berapa? untuk yang premium biasa di Zora Diskus, tergantung sama jenisnya lagi ya, itu rata-rata harganya udah di 3 juta ke atas. Kalau misalnya untuk yang show grade, itu range-nya bisa di 5 sampai dengan di 10. Jadi teman-teman bisa nanti hubungi nomor di bawah ini, bisa chatan dulu sama si Ciseli. Tanya-tanya dulu bisa. Ci, ini bahas ikan bagus kan udah, spek ikan bagus udah. Nah, pasti teman-teman tuh bakal nanya nih. Kalau yang sakit seperti apa sih, Ci? Ciri-cirinya, oh ini diskus sakit nih mesti saya obatin, ini saya mesti karantina tuh seperti apa, Ci? Oke, paling gampang sebenarnya paling pertama itu yang kita lihat dari warnanya. Warna diskusnya. Jadi ikan diskus ini kalau misalnya sakit, itu warnanya dia antara menghitam atau memucat. Nah, memucat itu biasanya untuk ikan-ikan jenisnya ikan yang warna merah. Kayak red melon, nah kemudian red valentine, ikan-ikan golden, itu juga dia akan memucat. Jadi warnanya nggak solid merah. Kalau tadi kita lihat kan yang merah banget tuh, nah itu akan warnanya jadi pucet. Nah, terus abis itu yang kedua adalah pasti dia siripnya nggak akan mekar. Nguncup ya. Dia akan nguncup, kemudian dia nggak akan aktif berenangnya. Kalau kita udah lihat kayak gitu, kita udah curiga nih, kenapa? Siripnya pun, sirip renang di sampingnya itu harusnya kan normalnya kan gerak dua-duanya. Betul. Mereka udah nggak gerak, bisa aja cuma sebelah aja gerak, atau bisa juga dua-duanya nggak gerak. Mirip.
koi ya. Koi juga gitu ya. Kalau siripnya udah nguncup semua berarti udah ada sesuatu. Nah, itu kita udah harus aware nih ada apa. Nah, itu kan sebenarnya tanda-tanda. Biasa tuh saya sering dapat pertanyaan dari teman-teman, "Ci, ikan saya menghitam, obatnya apa?" Nah, saya selalu menanyakan kronologinya bagaimana. Kenapa bisa sampai menghitam? Betul. Kenapa sih saya harus menanyakan itu? Karena ibaratnya nih, diskus menghitam itu sama kalau kayak di manusia demam. Jadi itu sebenarnya kan jatuhnya gejala. Sedangkan demam itu penyebabnya banyak macam. Apakah diinfeksi virus, bakteri kah, atau infeksi jamur kah? Itu kan semuanya banyak. Nah, itu yang harus kita cari tahu. Baru kita obatin. Nah, sama di disus juga. Selain itu yang sering juga saya sebutnya dengan jerawat. Ini biar gampang untuk dipahami teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu suka disebutnya hole in the head. Jadi ada lubang di daerah kepalanya. Sampai berlubang dia. Betul, sampai berlubang. Nah, biasanya seringnya juga ada yang terlihatnya itu kayak jerawat, jadi kayak ada putih-putihnya. Gitu. Kayak kalau jerawat bernanah, nah ada putih-putihnya. Kadang ada yang mulai dari situ. Nah, kalau misalnya teman-teman udah lihat ada nih titik seperti jerawat, kita kalau misalnya di satu akuarium cuma dia sendiri, boleh langsung diangkat karantina, kita obatin. Tapi kalau misalnya yang lain juga ada juga yang seperti itu, mendingan udah aja langsung diobatin di tank itu. Di tank itu ya. Berarti penyebabnya memang udah ada di dalam situ. Biasanya karena apa itu? Biasanya paling sering sih parasit. Kalau yang kayak gitu. Kalau parasit berarti eksternal dong. Biasa kalau saya ngobatin eksternal plus internal. Karena apa? Karena yang seperti ini tuh saya seringnya pakai golongan-golongan metronidazole. Jadi golongan metronidazole saya pakai. Kemudian saya bantu dengan obat-obat eksternal seperti yang ada kandungan metilen blue. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita mau mencegah karena yang seperti ini tuh sama seperti manusia bisa terjadi yang namanya infeksi sekunder. Kita mau mencegah jangan sampai dari di awalnya seperti itu doang jerawat sekunder, ya? jadi sekunder, kena infeksi jamurnya, infeksi bakteri sekunder yang memperparah yang jadi borok. Nah, kalau Kak Adit pernah dengar ya, ikan saya borok. Nah, itu biasanya pasti mulainya dari luka kecil cuma tidak disadari. Gitu. Ci, biasa kasih makan berapa lama, Ci? Berapa kali? Kalau untuk diskus tergantung size. Kalau udah size besar seperti ini, kita kasih makan 2 kali sehari pun cukup. Tapi kalau misalnya size-nya masih lebih kecil, kayak 3 inch, itu lebih baik minimal 3 kali sehari. Supaya pertumbuhannya bagus. Karena kan ibaratnya mereka masih remaja, masih masa pertumbuhan nih. Jadi kita tetap harus bantu pertumbuhannya biar cakep. Nah, Ci, ngobrol-ngobrol lagi ya bentar. Iya, boleh. Ci, dari sekian banyak jenis ikan hias, kenapa pilihnya diskus? Ini ikan yang sangat unik sih, menurut saya. Itu? Iya. Jadi mereka tuh punya karakter yang tadi saya bilang ke Ko Adit. Belum tentu diskus yang besar yang pasti akan membuli yang kecil. Bisa aja yang kecil yang membuli yang besar. Kenapa? Karena mereka masing-masing itu punya karakter. Di tempat saya bisa aja ikannya ini anteng. Mereka satu tank nggak berantem. Pindah tank bisa berantem? Pindah tank bisa berantem. Oh iya, Ci, saya kelupaan tadi mau nanya. Bedain yang jantan sama yang betina apa, Ci? Nah, kalau untuk diskus sebenarnya ada beberapa pedoman, tapi ini bukan mutlak. Iya. Ya. Jadi ada yang bilang itu kalau misalnya ada kuncir di sirip atas, jadi kayak ada ini kan sirip atas ya, jadi kayak ada panjang lagi satu itu. Nah, biasa disebut kuncir, itu biasanya jantan. Tapi ini tidak 100%. Kenapa? Karena saya sudah mendapatkan beberapa kali ikan diskus yang ada kuncirnya. Ternyata betina. Di nelor. Makanya saya biasa bilangnya ini adalah betina yang tomboy. Betina. Kemudian kalau ada lagi yang bilang kalau agak jenong kepalanya, nah itu biasanya jantan. Tapi itu juga nggak mutlak. Pernah nemuin jenong bertelur juga nggak, Ci? Ada aja. Ada aja. Terus sama kalau dalam satu batch, umumnya yang ukurannya lebih besar itu adalah yang jantan. Dalam satu batch dia lebih besar, dia jantan? Kemungkinan besarnya seperti itu. Nah, sebenarnya agak lebih mudah itu adalah kita membedakan jantan betina pada ikan merah, ikan warna merah, kayak red melon, RGD. Karena kalau yang betina itu mayoritas dia solid warna merahnya. Menyeluruh merahnya? Jadi benar-benar rata. Jadi warna merah di badan itu rata, terus merahnya benar-benar pekat banget. Kalau yang jantan
itu pas nanti masuk ke usia dewasa, masuk ukuran menjelang 4 inch, itu akan mulai tuh agak-agak pudar merahnya. Ada yang jadi pelentang-pelentong, jadi nggak rata merahnya. Atau ada yang mulai jadi agak orange. Bisa dipastikan jantan nih. Nah, kalau kayak gitu, kemungkinan besarnya itu adalah dia bisa jantan. Kayak gitu. Nah, Ci, ini kan banyak produk main nih. Oh iya. Sekalian mau tanya-tanya. Boleh. Ci Shelly udah pakai yang mana aja, Ci? Di sini, di Zora Discus. Kalau di Zora ya udah dipakai, pasti paling pertama sih ini. Ini oke banget. Cara kerjanya juga cepet, jadi kita nggak perlu yang namanya tampung-tampung air. Langsung. Jadi air pump, cor, tuang, aman, tentram. Meringankan pekerjaan. Terus ini juga mikronutrien saya kasih karena buat tambahan vitamin. Terus yang saya pakai juga ada probiotik. Sama yang baru nih saya suka. Iya. Mana tuh? Mana ya? Nah nih saya suka banget nih. Kenapa suka, Ci? Di nitrifying bakteria ini. Ini soalnya awal mula tuh saya dikasih tahu sama Ko Adit kan waktu itu. Ini bagus, Ci, ini bagus gitu kan. Ah, apa bedanya sih gitu kan? Akhirnya coba. Saya coba. Cuman di tempat customer saya ada yang airnya nitratnya tinggi. Oke. Udah coba pakai tambahan filter segala macem. Nggak turun? Ya, turun tapi nggak signifikan. Setiap kali sebelum maintenance nitratnya tetap pasti selalu segitu? Selalu. Padahal saya udah minta dikasih makannya sekali sehari doang. Cobain nih si Biozim Nitrifying Bacteria ini. Saya coba kasih sekali, terus 2 minggu kemudian saya cek, turun. Turun, bener-bener turun loh teman-teman. Bagus kan ya, Ci? Bener, bagus. Mantap. Nggak bohong, kalau ini saya udah coba, bagus. Ini pakai juga? Glukosa pakai. Glukosa pakai, cuman saya nggak pakai rutin di semua akuarium. Jadi saya biasa pakai glukosa ini untuk ikan-ikan yang memang ada masalah. Sakit. Sama kalau misalnya saya lihat ini kok ikan rada oleng, nggak enak ya. Nggak enak berenang ya. Cuman tidak ada tanda-tanda lain yang signifikan yang mengharuskan saya untuk kasih obat-obatan lain. Ya, nah, saya masukin glukosa. Sama satu lagi yang paling sering saya pakai adalah kalau cloudy eye-nya karena infeksi bakteri, kan saya udah kasihin antibiotik, antibakterial. Nah, kadang udah selesai nih sebenarnya masa pengobatannya, cuma kan masih ada sisa. Infeksinya sebenarnya sudah selesai, cuma sisanya masih ada. Nah, saya biasa akan kasih glukosa. Itu hilangnya lebih cepat. Cici biasa pakai takarannya berapa? Saya pakai yang sesuai volume, jadi 1 gram untuk 1 liter air. 1:1 berarti? 1:1. Oke, 100 gram. Nah, Ci, kalau yang Biozem yang baru udah coba, Ci? Biozem yang baru yang saya coba yang crystal water. Crystal water udah coba ya? Ini udah, ini oke. Langsung bening? Bening, cepet sih, cepet. Ini oke, enak. Jadi buat teman-teman. Setting baru enak ya, tank baru ya, Ci? Nggak cuma setting tank baru sebenarnya kok. Habis water change? Water change. Terutama teman-teman yang akuariumnya itu pakai substrat, pakai pasir. Nah, kan kita nggak kop tuh. Itu pasti kan debu, blur kemana-mana. Pakai ini tuh. Oke banget. Apalagi, Ci, selain crystal water yang udah coba? Yang baru itu sih kok. Ada apa lagi sih kok? Ini ada antibakteria, terus ada anti alga juga. Ini nanti Cici bisa coba. Terus kabarin ya, Ci. Siap. Gimana? Oke, ini antibakterial. Bisa untuk ulcer, jamur ya, fungus, jamur, pinrot bisa. Flux bisa nih, gilflux sama body flux ya. Nah, nanti saya coba ya. Ntar kalau pas lagi ada kasus yang seperti ini, boleh Cici langsung coba, nanti kabarin ya, Ci. Siap. Nah, sama ini Cici kan main aquascape juga nih. Ini ada anti alga. Ini bisa bantu menghambat pertumbuhan lumut-lumut. Nah, jadi ngeringanin kerjanya Ci Shelly juga. Ngegosoknya nggak capek. Ya. Boleh, nanti saya cobain. Ini kan kita udah ngobrol lumayan lama nih. Ya. Ci Shelly juga ada kesibukan lain. Nah, Ci, tips dan trik buat penghobi diskus atau orang yang baru mau mulai pelihara diskus. Apa aja tuh, Ci, tipsnya? Oke, yang paling pertama yang pasti kita harus siapin rumahnya dulu. Rumahnya harus siapin dengan benar. Maksudnya rumahnya itu adalah nggak cuma akuariumnya saja, tapi sistem filtrasinya juga. Ya. Itu udah nomor 1 deh, karena kita pelihara diskus, kualitas air pasti harus bagus. Kalau kualitas airnya jelek, mau kita kasih obat-obatan sekeren apapun, kita masukin mikronutrien, nitrifying, nggak akan bekerja. Jadi memang itu penting tuh untuk kita membuat rumahnya itu dengan baik, filtrasinya bagus, sirkulasi airnya juga harus benar.
Kalau nggak mau pusing, 7S aja. 7S. Udah nggak pusing, udah pasti bener itu sirkulasinya. Atau Suya keren sih, Suya keren juga. Nah terus habis itu yang kita harus perhatikan juga adalah komposisinya yang tadi. Jangan sampai proporsi antara ikan dengan si volume airnya itu terlalu padat atau terlalu sedikit. Terlalu dikit stres si diskus. Kesepian nih ya, Ci. Karena kan dia ikan yang berkoloni kan. Jadi kalau akuariumnya besar, ikannya jumlahnya sedikit, mereka biasanya pasti lebih penakut. Oke. Ya, terus kemudian paling penting juga kalau kita beli ikan baru nih, karantina dulu. Wajib kalau menurut saya. Ya, karena kenapa? Karena diskus ini kan termasuk cukup sensitif dia ya. Jadi dia mudah terserang penyakit, tapi kelebihannya dia itu punya toleransi terhadap obat-obatan itu sangat tinggi. Kuat ya, jadi mau diobatin apapun Betul, kuat ya. Diobatin apapun dia kuat. Cuman kita kan juga capek kalau harus ngobatin. Lebih baik kan pencegahan ya. Ngobatin ikan capek banget. Lebih baik pencegahan daripada pengobatan. Nah, teman main, jadi kita udah ngobrol-ngobrol. Si Sally, makasih waktunya. Sama-sama kok. Nah, buat teman-teman, sekali lagi yang mau cari ikan diskus, bisa langsung datang ke sini. Ya. Atau hubungi nomor di bawah ini ya, bisa kontak langsung ke Dr. Sally. Nah, ditunggu video selanjutnya ya. Kita mau kasih tahu ada apa. Zora Diskus kok. Apa? Apa sih? Cari diskus di Zora Diskus aja. Oke. Mantep sih. Nah, bakal ada video selanjutnya buat ngasih tahu ikan apa sih yang masuk di situ ya, Ci ya? Iya, betul. Nah, buat teman-teman, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Ditunggu video selanjutnya. See you.